biasanya kalau untuk mendisiplinkan siswa biasanya kita pakai sanksi-sanksi tertentu. Yang repot tuh guru, Pak. Ini sesama kita ini. Nah, mungkin bisa berbagi tips Baik, biar bisa diedukasi sebenarnya. minimal ada sanksi sosial. Sanksi sosial. Ada sanksi sosial. Iya. Makanya setiap yang bermasalah, guru khususnya di guru ini, guru yang bermasalah, makanya saya langsung cantumkan di situ namanya. Iya. Teman Ditum ini harus mengunjungi di kelas-kelas Kelas-kelas. dan melihat secara langsung. Jadi datanya itu memang aktual. Tapi efektif, Pak ya. Efektif ya. Ya alhamdulillah ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK di channel YouTube SMK Negeri 1 Baula channel ini. Di studionya kita kehadiran tamu dan tamu ini sebenarnya juga adalah tuan rumah. Bapak Supakoduku. Siap. Luar biasa, Pak. Sehat? Alhamdulillah untuk hari ini ya sehat-sehat lah. Oke. Nah, kalau bisa saya request sedikit, Pak, maskernya diturunkan Oh saja. betul. Atau dibuka dulu. Nggak apa-apa. Begitu saja. Oke. Biar semakin keren. Nah, Kelihatan asli ya. iya. Beliau ini salah seorang guru. Guru saya juga dulu karena kebetulan Om Jack ini adalah salah seorang alumni dari SMK Negeri 1 Baula. Kalau dulu kan SMK 2 ya, Pak, namanya. SMK 2 Kolaka dulu. SMK 2 berubah di tahun 2009 kalau tidak salah, Pak ya. Itu berubah nama menjadi SMK 1 Baula. Iya, 2009. Iya. Sekitar 2009. Nah, dengar kabar sekarang kembali lagi ke nama dulu. Betul, jadi ada perubahan memang. Iya. Edaran kemarin itu di tahun 2022 ini nanti berlaku pada bulan Juni. Bulan Juni. Jadi pada bulan Juni kembali lagi kita menyandang nama SMK Negeri 2 Kolaka. 2 Kolaka. Berarti kembali ke Nama zaman kita dulu. Oke. Nah, sebelum kita panjang lebar, Pak, kita kenalan dulu kayaknya karena bisa jadi penonton SMK Negeri 1 Baula channel ini kan hanya bukan warga sekolah saja, betul. Pak. Jadi ada calon-calon siswa nanti di sini. Jadi sebelum mereka masuk, mereka sudah bisa lebih kenal dan dekat dengan sosok guru idola saya ini. dari tahun 2000 loh. Iya. Saya kan tamat 2004, Pak. Masuk di sini 2002 dan Bapak sudah di sini. Ya, betul. Pernah juga menjadi wali kelas waktu kelas 1. Dan waduh, sosok yang sangat menginspirasi kita dalam hal apapun itu. Mau dari segi fisik, kita juga sering dilatih fisik sama beliau. Oke, kita kenalan dulu. Oke. Jadi saya bertugas di Kolaka ini sejak tahun 2000. Jadi pada saat itu pengangkatan kami, tes kami masih pengangkatan pusat. Angkatan pusat. Jadi tesnya di melalui provinsi, kemudian mendapatkan SK di Desember tahun 2000 dan alhamdulillah saya ditempatkan di SMK 1 Baula ini dari sejak itu sampai sekarang. Sampai saat ini. Ya. Berarti sudah 22 tahun lah. Sudah 22 tahun, Pak ya. Tahun, ya. Dan alhamdulillah Pak guru kita ini dapat jodoh di sini juga. Dan ibu, istri beliau merupakan dulu guru favorit saya juga karena saya kan dulu kan di jurusan pertanian. Kalau beliau ini guru fisika. Ya. Dan ibu guru, istrinya beliau ini adalah guru pertanian. Pas di guru yang ngajari kita di produktif pada saat itu. Nah, dari semenjak tahun pertama Bapak masuk sampai saat ini, selain mengajar sampai saat ini, apa tugas tambahan yang Bapak didaulat di Bapak untuk sampai saat ini? Ya.
Jadi sebenarnya saya dulu memang mengajar fisika. Ya, Kemudian di tahun 2022 ini ya, itu ada perubahan kurikulum. ya. Mata pelajaran tersebut sudah tidak ada lagi, sudah diakumulasi di mata pelajaran IPAS. Iya. Maka pada kesempatan ini kita mengajar IPAS dan karena kebetulan juga kemarin ikut ini kalian ganda, program kalian ganda. Keren kan? Ya, itu saya di TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Iya. Maka sekarang ini juga saya mengajar di Guru Kejuruan Produktif. Dan tugas tambahan saya dari tahun 2000 berapa ya 2009 ya, itu sudah di Wakasek kurikulum. Dari 2009. Ya. Pernah berganti, jadi pernah di Sarana pada tahun berapa itu ya, sekitar 2013. Iya. 2013 di Sarana, kemudian sekarang kembali lagi di kurikulum. Dari kurikulum. Nah, di 2009 di Daulat menjadi wakil kepala sekolah Wakasek kurikulum. Di 2009 dan sekarang sudah di 2022, apa sih apakah ada peningkatan kurikulum atau perbedaan kurikulum yang dulu dengan yang sekarang? Metode kurikulum dulu dengan metode kurikulum sekarang, penerapannya. Ya, yang jelas tetap ada dan alhamdulillah perubahan kurikulum ini lebih mengarah ke bidang kerja begitu seperti bidang itu. Kerja. Ya, jadi untuk SMK itu lebih mengarah ke kebekerjaan. Dalam arti bahwa mengharapkan bagaimana siswa itu setelah tamat dari SMK itu mampu menjadi menjadi wirausaha atau bekerja di bidang-bidang industri tertentu. Ya, lebih mengarah ke situ seperti ini. Makanya sekarang ini itu untuk SMK ditangani oleh vokasi. Iya. Jadi kalau dulu kan kita biasa dibina di LPMP dan sekarang ini ditangani oleh vokasi atau kejuruan itu. Kejuruan. Nah, kalau bicara mengenai Wakasek kurikulum, kan ada beberapa Wakasek Pak ya yang ada di SMK itu termasuk ada 4 ya Pak ya. Ada kesiswaan, semua memiliki domain yang berbeda-beda. Nah, kalau kurikulum ini kan nafas dari sekolahnya sebenarnya Pak. Apa trik Bapak sebagai waka kurikulum di SMK Baula ini untuk memastikan proses pembelajaran itu lancar, karena ini kan domainnya Bapak di proses kegiatan belajar mengajar. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita memiliki panduan atau acuan yang dikeluarkan oleh kementerian, khususnya di kurikulum yang terbaru ini kita dikenal dengan kurikulum SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Jadi otomatis di situ memang ada perubahan yang signifikan. Ya, jadi pada intinya itu sebenarnya ada 3 ya, yang perlu kita pantau atau yang perlu kita awasi. Ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah akhlak dan perilaku. Akhlak dan perilaku. Akhlak dan perilaku. Kemudian yang kedua itu adalah budaya kerja. Budaya kerja. Dan yang ketiga itu adalah kompetensi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya di SMK. Nah, kenapa? Karena memang alumni dari SMK itu diharapkan memang untuk bekerja. Nah, seperti itu. Makanya diutamakan akhlak dan perilaku karena memang ini menunjang atau menjadi pokok utama di setiap industri. Yang kedua ya budaya kerja. Ya, budaya kerja. Ya, ini sangat penting. Ini tidak bisa diabaikan karena memang seperti saya katakan di awal tadi bahwa
kita ini membina anak-anak atau membina peserta didik yang diharapkan memang untuk bekerja pada bidang industri seperti itu. Jadi mengapa penting sekali ini budaya kerja? Karena melatih kebiasaan siswa ya, untuk beradaptasi apa yang diadaptasikan dari sekolah ke industri. Ya, salah satu contoh misalnya dari sifat disiplinnya itu. Dia harus kalau di sekolah kan dia harus datang jam 7 lah, jam 7 pagi sudah ada di sekolah. Betul. Kemudian mengikuti semua aturan sekolah. Nah, nanti kalau kebiasaan seperti ini tidak biasa terlatih, itu berpengaruh nanti terhadap sikap dia atau perilaku dia di pekerjaan atau di industri tersebut. Ya. Kemudian misalnya pada saat dia praktek, dia harus menggunakan baju welpak, baju praktek atau ketelpak dan sebagainya. Artinya apa? Karena hal-hal seperti inilah yang menunjang dia bahwa dia benar-benar sudah berada di industri, sudah betul-betul memang siap untuk bekerja. Mental dia kita bawa ke sana, kita arahkan ke sana agar dia tamat di sini. Begitu diperhadapkan dengan industri, dia tidak merasa asing dan sebagainya, karena sudah biasa dan sudah sering dilakukan di sekolah. Makanya ini sering saya tekankan pada teman-teman guru ya. Kalau memang pada saat pembelajaran praktek atau di bengkel, tolong diperhatikan terutama yang berkaitan dengan K3LH dan 5R itu ya, mulai dari berpakaian siswa, kemudian bekerjanya dan maksudnya prakteknya di bengkel itu, karena inilah yang akan dia bawa nanti ketika dia tamat dari sini. Betul. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi. Ini kompetensi memang kompetensi siswa ini ya, yang namanya juga mungkin masih SMK itu memang perlu perhatian khusus, perlu peningkatan khusus dan perlu pengawasan. Seperti itu, karena bagaimanapun juga modal dia untuk bekerja ya kan dari kompetensi yang dia miliki. Pada saat dia berada di lembaga itu atau di sekolah itu. Ya, apa nanti yang akan dia bisa bawa kalau kompetensinya ya tidak memenuhi syarat. Kan seperti itu. Sehingga kalau kita pikir-pikir tiga komponen ini sangat berpengaruh terhadap alumni kita atau siswa kita dan menjadi kebutuhan utama di dunia kerja atau di industri. Ini yang menjadi kebutuhan utama. Kalau tiganya ini terpenuhi, ya alhamdulillah siswa kita itu mungkin tidak merasa kesulitan. Nah, bagaimana cara untuk memenuhi ini? Tentunya kita di sekolah, ya khususnya di teman-teman guru itu selalu saya sampaikan bahwa kita harus punya trik. Kita harus punya pola-pola tertentu untuk mencapai atau untuk memenuhi tiga komponen tersebut. Yang pertama harus gurunya dulu atau didisiplinkan. Betul. Karena siswa kan mencontoh ke teman-teman guru seperti itu. Jadi gurunya dulu didisiplinkan, ya, jam berapa dia masuk di kelas, kemudian jam berapa dia keluar. Nah, nanti setelah itu semua kegiatannya di kelas itu perlu pengawasan. Perlu pengawasan. Perlu dipantau. Saya potong dulu. Silakan. SMK Baula saat ini kan beredar informasi di masyarakat ini, di orang-orang tua siswa, dan saya juga melihat sendiri Pak, karena kita kan sering kesini, ya, melalui dari studio ini kan kita lewat parkiran terus sampai ke perpustakaan. Nah, di parkiran penuh dengan kendaraan, tetapi sekolah ini kayak sekolah mati Pak, tidak ada sunyi senyap. Tapi di parkiran penuh, artinya bahwa proses pembelajaran lancar dalam kelas dan semua masing-masing berada di ruangan dan tidak ada yang berkeliaran.
Nah, trik ini mungkin yang tadi ini. Nah, dilanjut. Nah, itu makanya itulah Pak. Iya, iya. Memang di awal memang kita begitu mendengar perubahan kurikulum ini, memang di awal itu kita seperti merasa bagaimana, aduh Berat, gimana Pak. ini, berat. Seperti ini berat ini. Bukan Kan main. merubah budaya ini. Tahulah, pahamlah budaya kita di sini ya, seperti apa. Iya. Nah, tiba-tiba kita langsung merubah, memang harus dan tidak boleh tidak, memang boleh harus tidak. kita mengikuti aturan yang seperti ini. Karena kenapa? Karena jangan sampai justru kita menghasilkan atau mengeluarkan siswa lagi atau peserta didik yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Padahal istilahnya kurikulumnya sudah dirubah, ya, tetapi kok masih begitu-begitu juga, masih seperti itu juga. Makanya kita bentuk tim. Makanya pada saat itu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, saya harus bentuk tim. Ya, yang namanya pemantauan implementasi pembelajaran. Iya. Karena memang sekolah itu dikatakan ya baguslah atau ada peningkatan. Betul. Ketika pembelajarannya itu, Betul. nah, kan hanya pembelajaran, kemudian kebersihannya bagaimana. Ini sebenarnya yang paling inti dalam suatu lembaga. Khususnya sekolah seperti itu. Makanya pada saat itu kita bentuk tim dan kita jalankan. Kita jalankan ini, jadi yang dipantau itu mulai dari jam masuknya guru itu jam berapa sih sebenarnya jam masuknya guru seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang dia laksanakan di dalam kelas atau lab atau bengkel tersebut, apa sih yang mereka laksanakan. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan modul ajar yang mereka buat, yang mereka susun sebelumnya. Apa memang benar dia laksanakan seperti yang telah dia tetapkan atau yang telah dia susun. Nah, kalau tidak, berarti di sini ada masalah, ada kendala, dan tidak akan membawa hasil yang seperti yang kita harapkan. Jadi pada saat itu saya kumpulkan kepala-kepala program ya melalui workshop, kemudian mereka paparkan seperti apa capaian pembelajaran yang mereka inginkan, yang mereka capai oleh kepala-kepala program ini, ya, untuk dijalankan ke depannya. Nah, nanti dari situ kemudian kita sosialisasikan ke teman-teman guru yang lain yang mengajar di program keahlian program keahlian ini. Dia harus jalankan ini, dia harus jalankan atau dia harus susun suatu program untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran tersebut. Sehingga pada akhirnya kalau ini sinkron, ya, sinkron antara apa yang telah disusun, ya, dan dibuat oleh teman-teman guru, kemudian itu juga yang dijalankan di dalam kelas atau bengkel dan sebagainya, ya, maka tidak akan terkendala kepada yang 3 poin tadi. Nah, yang saya jelaskan di awal tadi. Dan kalau ini sudah sinkron, ya, insya Allah alumni kita diperhitungkanlah di masyarakat atau di dunia kerja nanti. Ini yang kita selalu harapkan. Ini yang selalu kita jadikan visi misi kita ke depan. Ini harus seperti ini. Tidak boleh lagi seenaknya mau seperti ini, tidak bisa. Harus memang kita satu visi, satu misi, harus jalan bersama. Kita harus jalankan ini seperti itu. Berarti tim ini yang dibentuk ini setiap pembelajaran ini mencek ke kelas dan ke jurusan masing-masing, ke bengkel, ke lahan, ke tempat-tempat praktek. Nah, kendala yang saya pastikan di awal kan mindset setiap teman-teman Bapak Ibu guru kan berbeda-beda, Pak. Mungkin ada juga yang merasa risih di awal ini. Nah, untuk menyamakan persepsi, menyamakan mindset ini seperti apa tantangannya di awal? Memang itu pasti terjadi. Kenapa ini kita kayak diintai terus? Karena
mengawasi dari 800 lebih siswa, kemudian guru ya hampir 100-an, kemudian staf di sini kan hampir 100-an, jadi totalnya itu sekitar 900-an. Itu memang bukan hal yang mudah dan belum tentu mempunyai pemikiran yang sama. Jelas pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi selalu kami ingatkan bahwa kita di sini punya aturan, punya kriteria dan punya langkah-langkah yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa lagi bahwa semacam memutarbalikkan ini keadaan sesuai dengan pikiran dan keinginannya. Tidak seperti itu. Karena memang tujuan kita di sini adalah mendidik, ya, mengajar dan mendidik. Ya, itu yang harus kita jalankan. Tentunya punya koridor karena kita ini SMK, maka ini yang harus diikuti. Beda kita dengan SMA. Kalau kita kan mempersiapkan siswa itu untuk bekerja. Seperti itu. Jadi memang di awal itu ini kok semacam ada aturan baru lah, kita harus beginilah, harus seperti inilah. Tetapi karena dengan adanya sosialisasi dan adanya ketegasan dari tim ini, ya memang tim harus tegas. Ya, dengan adanya ketegasan dari tim ini, ya, maka semua itu bisa diminimalis. Dan pada akhirnya semua harus mengikut. Dan memang kita harus satu, kalau untuk mengembangkan sekolah ini, untuk memajukan sekolah ini, khususnya dunia pendidikan yang kita gelut ini, ya harus kita punya satu visi dan misi. Nah, kita jalan bersama. Luar biasa. Nah, penonton kita ini Pak bukan hanya yang saya bilang tadi, tapi ada juga dari sekolah-sekolah lain. Nah, bentuk edukasinya ini mungkin sebagai sedekah jariah, sumbangsi dari SMK Baula, men-share informasi. Mungkin tidak apa-apa dibocorkan. Apa sih tips yang paling ampuh dan paling mumpuni yang Bapak lakukan sebagai wakakurikulum berserta tim yang bekerja di situ sehingga tercapai apa yang diharapkan? Apakah kan biasanya kalau untuk mendisiplinkan siswa biasanya kita pakai sanksi-sanksi tertentu. Ya, betul. Yang repot the guru, Pak. Ini sesama kita ini. Ya, betul. Nah, mungkin bisa berbagi tips. Baik. Biar bisa diedukasi sama yang lain. Baik. Jadi pada awalnya itu saya berpikir ini kalau dibiarkan terus seperti ini, dalam artian bahwa teman-teman itu masih mempunyai pola pikiran yang lama, masih mau disamakan dengan yang lama. Yang dulu, ya. Dan sebelum-sebelumnya, ini kita seolah-olah kita ini tidak berjalan atau tidak mengikuti perkembangan yang seharusnya kita sudah laksanakan, tetapi masih terkendala lagi. Maka pada saat itu setelah saya pikirkan saya harus minimal ada sanksi sosial. Ada sanksi sosial. Makanya setiap yang bermasalah, guru khususnya di guru ini, guru yang bermasalah, makanya saya langsung cantumkan di situ namanya di WA grup, baru WA grup kami di sekolah. Dan kebetulan di situ juga di grup kan ada pengawas pembina juga di situ. Makanya saya langsung cantumkan namanya di situ, kok ini nama ini jam sekian tidak mengajar. Nah, di kelas nama ini izin. Atau nama ini sakit dan sebagainya. Iya. Sehingga sanksi dari sosial ya, hampir 100 ini tadi melihat, ternyata pada jam ini guru ini nggak masuk. Nah, apa keterangan ilat sakit? Berarti yang ini minta tidak masuk, nah berkeliaran siswa. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pemantauannya itu dengan cara ya otomatis harus mengunjungi per kelas. Teman di tim ini harus mengunjungi di kelas-kelas dan melihat secara langsung. Jadi datanya itu memang aktual. Tapi efektif Pak ya? Efektif ya? Ya alhamdulillah ada perubahan lah. Tapi jujur nih Pak, pernah nggak diteror? Misalkan di WA pribadi, jangan kasih begitu Kak. Sering. Tapi ditanggapi biasa saja Pak ya? Kalau
di grup. Kalau di grup, oh, berarti harus perlu saya tanggapi. Tanggapi. Tapi kalau melalui Japri, Japri. itu nggak jadi Biasalah. masalah. Biasa lagi kalau Biasalah. orang-orang seperti ini. Iya. Tapi pada akhirnya seiring dengan perubahan waktu dia mengikut juga. Mengikut, Dan pada akhirnya kita sekarang ini alhamdulillah sudah mulai menjalankan satu visi dan misi seperti itu. Dan memang harus seperti itu. Iya. Karena kalau kapan tidak ada ketegasan, ya maka mungkin semacam perubahan itu kecil lah. Betul. Atau bahkan bisa jadi tidak ada juga perubahan. Nah, inilah hakiki hijrah yang sebenarnya, Pak. Rasul saja mensukseskan Islam itu kan dia harus hijrah dulu ke Madinah. Kan tantangannya berat, Pak. Nah, kita seperti itu, minimal ada sanksi sosial. Nah, pada saat memberikan sanksi sosial inilah muncul meriak. Nah, karena tujuan dan niat kita bagus, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Oke, terima kasih. Yang terakhir mungkin Pak ada yang mau disampaikan? Mungkin yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan proses belajar mengajar saat ini memang harus kita berinovasi dan tidak ada henti-hentinya untuk kita berpikir mengembangkan pola seperti apa lagi ke depannya supaya lebih meningkat dari yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu sudah tidak ada lagi kendala. Amin. Amin. Itu saja. Oke. Terima kasih. Sukses Pak. Salam sama keluarga. Salam sama teman-teman guru, siswa dan semua keluarga besar SMK Negeri 1 Baula. Sukses untuk SMK Negeri 1 Baula. Sukses untuk channel SMK Negeri 1 Baula dan sukses untuk channelnya Bapak. Kan udah tahu Bapak ini konten kreator juga. Pemula lah. Oke Pak. Oke. Senior YouTuber. Oke. Warga SMK, sahabat SMK, demikian obrolan hangat saya bersama dengan sosok guru yang sangat inspiratif, Waka Kurikulum SMK Negeri 1 Baula Bapak Sufako Duku. Menarik toh obrolan kita. Baik, jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube SMK Negeri 1 Baula. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.